Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan belajar bersama lagi ya. Di sini saya dapat servisan ya. Ya maklum hirup di kampung. Maklum Kang, hirup di kampung jadi servisan aja radul. Tapi ya tidak apa-apa ya, tetap kita syukuri karena itu semua adalah rezeki dari Allah. HP jadul kita terima, HP yang sekarang pun tetap kita terima. Di sini saya dapat kasus kata yang punya ya, itu dicas bisa, tetapi dinyalakan tidak bisa. Ari cek bahasa wetan mah no power cenah. Dan di sini itu untuk tipenya Y336 ya, untuk tipenya Y336. Coba ya, akan kita coba apakah benar tidak ada respon dari tombolnya. Kita tekan tombol on off nya, ternyata emang tidak ada reaksi ya sobat-sobat semua. Oke, kita coba lagi, siapa tahu batunya kurang pas. Dan masih saja tidak ada respon ya. Kalau dilihat dari fisiknya ya, ini bermasalah di fleksibelnya ya. Dari segi tombolnya pun sudah sebagian dimakan usia. Hehe. Oke lah, coba akan kita cek dulu ya. Apakah benar di cas juga atau di charger juga itu ada respon? Oh ya, benar ya, ada respon ya. Berarti ini fix ya sobat-sobat semua. Ini kasus di area tombol power ya. Bisa jadi fleksibelnya, bisa juga putus jalur. Jadi kita akan analisa dari yang sederhana dulu ya. Kita cek dulu fleksibelnya ya sobat-sobat semua. Cek dulu fleksibelnya. Apabila fleksibelnya dirasa sudah bagus ya, kita naikkan analisa. Oh berarti ada jalur yang putus ya. Nah itu bisa dilihat ya sobat-sobat semua. Untuk pengisian itu normal ya, bisa dilihat dari segi tampilannya atau fisiknya itu sangat prihatin ya. Ya namanya HP lama ini. Oke lah, coba akan kita bongkar ya sobat-sobat semua. Di sini saya percepat ya untuk mempersingkat waktu ya. Untuk proses pembongkarannya ya perlu kita hati-hati ya. Jangan sampai kita terburu-buru, karena biasanya terburu-buru itu akan menyebabkan fatal ya sobat-sobat semua. Apalagi untuk pemula ya. Jadi enjoy saja, bongkar HP itu enjoy saja. Itu dari casingnya juga kayaknya pernah kebanting ini HP ya. Udah mulai rusak, dan yang sangat saya prihatinkan itu sampai dilem ya di bagian tombolnya. Oke, ini sudah terbuka untuk casingnya, dan kita akan coba angkat fleksibelnya ya sobat-sobat semua. Dan saya selalu ingatkan buat pemula, hati-hati ya ketika angkat fleksibel, apalagi kita menemui lem yang sangat kuat sekali. Kalau kita tidak hati-hati maka akan sobek ya fleksibelnya. Kalau sobek itu kita harus ganti. Nah ini penampakannya ya sobat-sobat semua, sangat memprihatinkan sekali. Oke, langsung saja kita bersihkan ya di bagian pin on off nya. Kita bersihkan. Ketika dirasa sudah bersih ya, untuk pinnya kita akan pasang kembali ya kit tombolnya. Jadi karena perekatnya itu sudah tidak ada, maka kita gunakan alternatif dengan menggunakan solasi ya sobat-sobat semua. Jadi fungsi dari solasi tersebut itu untuk membantu ya menempelkan di fleksibel ya, di fleksibel tombol on off tadi, agar ketika nanti ditekan tombol on off, tombolnya itu dia tidak bergeser. Kita alternatif menggunakan solasi saja ya, solasi yang bening ya. Dan banyak itu di toko-toko fotokopi ya. Silahkan beli, murah.
Jadi ini alternatif ya, kalau masih bisa digunakan, masih bisa kita perbaiki ya kita perbaiki ya, kecuali kalau sudah fatal sekali kerusakan di fleksibelnya ya kita perlu ganti ya. Beli juga murah ya, sebenarnya stok saya juga ada yang baru, tetapi karena ini tutorial ya untuk pemula, jadi kita harus emang bisa ngakali ya, coro Jawa nih, ngakali pekerjaan yang emang masih bisa diakal tanpa harus mengganti. Nah itu bisa dilihat ya, kita tempelkan saja lalu kita tekuk ke belakang untuk memperkuat ya. Ini mohon maaf ya kameranya tidak pas. Nah itu kurang lebihnya seperti itu. Nah kalau kita tekan itu sudah mendut-mendut. Aduh, foto mendut-mendut ya, berarti tombol itu sudah berfungsi ya. Nah kita akan coba pasang ya, kita akan coba pasang apakah masih berfungsi dengan baik. Apabila trik ini nanti gagal ya, kita akan cek jalurnya ya sobat-sobat semua. Jadi analisa kerusakan HP itu sebenarnya sederhana, kita melakukan analisa dari yang sederhana dulu. Kalau sederhana itu sudah tidak membuahkan hasil, kita naikkan analisanya terus, kita naikkan sampai benar-benar down. Intinya itu telaten ya, servis HP itu harus telaten karena barangnya kecil-kecil ya. Kadang kita juga untuk memasang itu juga perlu ketelitian ya, perlu ketelitian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagusnya itu dilem ya sobat-sobat semua, karena ini sebagai tutorial, maka saya akan tes dulu. Apabila itu sudah positif hidup atau menyala ya, ketika kita tekan tombol on off ya, kita akan rapihkan nanti semua ya, kita akan lem biar kelihatan rapi. Jadi pekerjaan itu kalau rapi, kita juga enak memandangnya ya, atau enak dipandang mata. Hehehe. Jadi saran saya untuk pemula ya, itu jangan takut ya untuk belajar servis, itu jangan takut. Kalau kita takut, kita tidak tahu ya kemampuan kita itu sampai di mana. Nah ini tombol-tombolnya itu sampai protol loh sobat-sobat semua. Ya itu tadi ya, karena termakan usia, jadi mungkin pernah kebanting ya sama anaknya atau gimana. Ya kita sabar saja sih ya, sabar, telaten ya, pelan-pelan lah, nggak usah buru-buru servis itu. Biasanya buru-buru itu malah fatal. Kita nikmati saja ya, kita nikmati, dapat yang ringan kita nikmati, dapat yang susah kita nikmati. Jadi intinya kita selalu bersyukur lah ya, apapun rezeki yang Allah berikan, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan tentunya berkah untuk keluarga. Nah itu hanya tinggal 2 ya tombolnya. Yang tombol on off yang bawah itu udah nggak tahu kemana itu perginya. Oke, kita pasang ya untuk casingnya. Nah itu bisa dilihat sudah mendut-mendut. Hehe, tadinya itu keras sekali ya, karena ya itu tadi pemikiran saya itu dilem ya, karena dia takut jatuh. Jadi kit dari tombolnya itu tidak berfungsi ya, karena keras ya, kena lem. Makanya tadi kita sudah perbaiki ya, kita angkat kitnya lalu kita tempelkan kembali ya menggunakan bantuan isolasi. Nah itu juga tombol on off nya juga sudah berfungsi ya, mendut-mendut. Oke, akan kita coba ya sobat-sobat semua. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Dan alhamdulillah ya sobat-sobat semua, hidup. Hehe, lumayan ya, nota di pagi hari. Hehe. Ya kita tunggu saja apakah ada masalah atau tidak untuk softwarenya ya, karena ini bilang yang punya ya sudah lumayan lama ya dianggurin begitu saja, karena di cas cuma nyala saja lambang baterai, tetapi tidak bisa dihidupkan itu. Nah itu sudah mulai booting ya, sudah mulai booting. Jadi untuk pembelajaran, pembahasan itu kita awali dengan yang paling mudah dulu. Nanti apabila yang mudah sudah bisa ya kita naikkan untuk membahas yang sulit-sulit. Lah kalau saya ingin ya, saya pengen share yang berat-berat untuk kasusnya.
itu kan kasihan untuk pemula. Jadi kita awali dulu dari yang sederhana, nanti terus kita upgrade. Nah, alhamdulillah ya sobat-sobat semua, tidak ada masalah ya di softwarenya, bootingnya juga ya berjalan normal ya. Dan untuk sentuhnya bisa juga. Nah, alhamdulillah ya bisa, ternyata ke bawah bukan ke atas geser. Ini Huawei versi Y336 ya. Ya agak-agak lemot sedikit ya, wajar ya, karena dari segi RAM juga itu kecil ya. Ya kalau untuk sekedar hubungan sih masih bisa. Jadi kalau di kampung ini masih dipakai seperti ini ya. Beda dengan di kota-kota ya udah upgrade semua ya. Ya sejelek-jeleknya kan ya Samsung, Xiaomi. Ya kalau di desa itu masih HP-HP lokal itu masih banyak ya. Oke ya, dirasa sudah normal. Cas tidak perlu dicek ya, karena tadi di awal sudah positif bahwa bisa dicas ya sobat-sobat semua. Kita langsung rapihkan saja ya untuk pemasangan bautnya ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Kalau memang saran saya ya buat sobat-sobat pemula, apabila kita menemukan servisan lalu bautnya atau murnya itu enggak ada ya kita sedekah lah ya, kita kumplitin ya, biar kuat ya, biar kuat casingnya. Jadi kadang kan kita menemui ya untuk servis-servisan itu kadang bautnya itu tinggal 2, tinggal 3 ya, kita sedekah lah ya. Sedekah yang nggak kelihatan itu lebih mantap. Apakah itu termasuk sedekah? Baut sedekah, iya itu termasuk kebaikan. Jadi sederhana sebenarnya. Sederhana, sedekah itu bisa apa saja, yang penting bermanfaat untuk orang lain. Nah itulah masuk sedekah, seperti itu ya. Oke, kita cek. Kalau dirasa sudah rapi ya, dirasa sudah yakin tidak ada masalah lagi ya, maka kita rapihkan ya. Oke, ini sudah saya rapihkan dan kita coba nyalakan kembali ya sobat-sobat semua. Biasanya kan HP itu kalau ditutup casing itu ada yang bermasalah, kalau dicopot hidup. Nah itu oke, kita tes lagi ya, kita uji coba lagi. Dan alhamdulillah ya tidak ada masalah ya, casing sudah dipasang, semua sudah rapi, bautnya juga sudah direkatkan semua ya, sudah dipasang semua. Alhamdulillah tidak ada masalah apapun. Mungkin itu saja ya sobat-sobat teknisi musafir, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.